Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast hari ini. Pernah gak sih kamu ketemu cewek yang pembawaannya itu tenang banget? Nah, dia gak perlu berteriak untuk didengar, gak perlu pamer untuk diakui, tapi keberadaannya itu selalu bikin orang sekitarnya merasa nyaman dan segan. Rasanya dia punya aura yang berkelas dan hidupnya kelihatan mengalir gitu aja gitu. Banyak orang mikir menjadi wanita berkualitas itu harus punya barang merek terkenal, jabatan tinggi, atau penampilan tanpa celah. Padahal rahasianya itu bukan di situ. Nah, hari ini kita bakal cerita sedikit tentang makna menjadi wanita berkualitas dengan cara yang paling sederhana, lengkap, dan langkah nyata yang bisa langsung kamu coba hari ini. Coba bayangkan satu cerita pendek ini. Ada seseorang wanita bernama Dinda. Suatu hari, proyek yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan tiba-tiba dibatalkan begitu saja oleh kliennya. Usahanya seolah tidak dihargai. Kalau Dinda versi dulu, dia pasti langsung emosi. Dia akan membuat status meluapkan kesesalannya di media sosial, menyalahkan keadaan, dan menghabiskan sisa harinya dengan rasa cemas bahwa dia tidak cukup baik. Tapi, Dinda yang sekarang berbeda. Saat mendengar kabar buruk itu, Dinda menarik napas panjang. Dia mengizinkan dirinya merasa kecewa sejenak. Karena merasa disedih itu manusiawi, namun alih-alih mengamuk atau meratapi nasib, dia merapikan berkasnya. Menyeduh teh hangat dan berkata pada dirinya sendiri, kecewa boleh, tapi merusak hariku sendiri jangan. Malamnya, Dinda tidak fokus menyalahkan siapapun. Dia mengevaluasi apa yang bisa dipelajari, lalu menggunakan waktunya untuk istirahat dan membaca buku. Besok harinya, karena dia tetap menjaga sikap profesional dan tidak bersumbu pendek, klien tersebut justru merekomendasikan Dinda ke perusahaan lain yang jauh lebih besar. Klien itu bilang, saya kagum dengan kedewasaan dan ketenangan Dinda saat menghadapi masalah. Dari cerita Dinda, kita belajar satu hal. Wanita berkualitas bukanlah wanita yang hidupnya bebas dari masalah, melainkan wanita yang tahu cara menjaga harga diri dan emosinya saat masalah itu datang. Nah, cara menjadi wanita berkualitas adalah ke-1, pahami nilai dirimu atau know your worth. Kamu tahu apa kelebihanmu dan sadar apa kekuranganmu. Kamu gak perlu menurunkan standar atau berpura-pura jadi orang lain cuma demi disukai orang. Wanita berkualitas nyaman dengan dirinya sendiri. Yang kedua, jaga emosi dan cara bicara. Gak semua hal harus direspon saat itu juga. Saat lagi marah atau kecewa, tahan diri sebentar, bicara sepenuhnya dengan kata-kata yang sopan. Ketenangan saat menghadapi tekanan adalah tanda kedewasaan yang paling elegan. Yang ketiga, fokus memperbaiki diri, bukan membandingkan. Daripada kita menghabiskan energi untuk iri melihat hidup orang lain di media sosial, pakai energimu untuk belajar hal baru, baca buku, pelajari keahlian baru, atau sekedar rawat kesehatan fisik dan mentalmu. Dan yang keempat, punya batasan yang jelas atau yang disebut juga boundaries. Berani bilang tidak untuk hal-hal yang merugikanmu atau merusak kedamaianmu. Kamu tidak harus menyenangkan semua orang atau people pleasing. Menghargai waktu sendiri adalah langkah awal agar orang lain juga menghargaimu. Nah, menjadi wanita berkualitas itu bukan tentang menjadi sempurna untuk orang lain. Ini tentang bagaimana kamu menghargai, mencintai, dan memperlakukan dirimu sendiri setiap hari. Saat kamu mulai merawat pikiranmu, menjaga emosimu, dan fokus pada pertumbuhanmu, tanpa sadar kamu sedang memancarkan aura luar biasa yang menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu sayang sama dirimu sendiri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.